Halo viewers, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like and subscribe, kasih jempol, biar terus semangat untuk membuat kontennya, bantu kontennya selalu berkembang. Baiklah, kita langsung lanjut ke materi tentang pengurusan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa madana bi asrarihi fid dharain amin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah pengurusan jenazah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kenapa kita harus mengurus jenazah itu? Karena pengurusan jenazah itu sudah disyariatkan dalam Al-Qur'an. Walaqad karramna bani Adam, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam, dan kami sungguh telah memuliakan manusia. Karena manusia itu dimuliakan, maka dia perlu diurus ketika meninggal. Sehingga kematiannya pun perlu diurus sebagai kemuliaannya. Yang kedua, karena semua orang pasti akan mati. Maka penting belajar ilmu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa pasti merasakan mati. Wa inna tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati, dan sesungguhnya kalian itu akan dibalas perilaku ganjarannya pada hari kiamat. Faman zuziha aninar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa tudkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dia termasuk orang yang beruntung atau menang. Wamal hayatid dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan yang memperdaya. Surat Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Qul, katakanlah, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang kalian itu berlari darinya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu akan menemuimu. Summa turadduna ila alimul ghaibi wasyahada, maka kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui yang gaib, wasyahada, dan yang nyata atau yang tampak. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan kalian akan diberikan kabar dengan apa yang telah kalian kerjakan. Pengurusan jenazah, kullu nafsin dha'iqatul maut, orangnya meninggal. Setelah meninggal, manusia itu diurus dengan cara pengurusan jenazah itu dengan 4 cara. Ini nggak boleh terbalik, harus berurutan. Yang pertama itu memandikan. Kedua itu adalah mengkafani. Yang ketiga itu adalah menyolati. Dan yang keempat itu menguburkan. Setelah itu ada materi takziah juga, yaitu mengunjungi keluarga yang sedang tertimpa musibah, kematian, yang bertujuan untuk mendoakan dan memberikan semangat. Jadi tujuannya takziah itu mendoakan dan memberikan semangat kepada keluarga yang tertimpa musibah karena kematian. Kemudian ada materi ziarah, ada materi ziarah kubur, mengunjungi makam dengan tujuan untuk mendoakan mayat dan bagi peziarah untuk mengingat kematiannya, yaitu mendoakan mayat atau jenazah yang sudah meninggal dan untuk kita sendiri mengingat kematian. Jadi ziarah kubur tujuannya untuk mendoakan dan mengambil ibroh, bukan untuk meminta kuburan. Itu bisa jadi musyrik. Contoh urutan pertama pengurusan jenazah, pertama memandikan di sini, lalu kemudian mengkafaninya, lalu kemudian menyolatinya, ya. Kemudian yang terakhir itu menguburkannya. Itu urutan tidak boleh tertukar, ya. Kul innal mautal ladzi tafiruna, surat Al-Jumu'ah ayat 8. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, minhu fa innahu mulaqikum, maka kematian itu pasti akan menemuimu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan dia akan memberitahukanmu tentang apa yang telah kamu kerjakan. Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Dalil yang kedua itu adalah surat Al-Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut, segala sesuatu yang bernyawa pasti merasakan mati. Wa inna tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya pada hari kiamat saja akan diberikan dengan sempurna balasanmu. Faman zuziha anin nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa tudkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka dia sungguh termasuk orang yang menang atau beruntung, yang memperoleh kemenangan. Wamal hayatid dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran surat Ali Imran ayat 185. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga ada sabda Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabili. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabili. Artinya Rasulullah bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang musafir atau perjalanan. Ada berapa langkah atau tindakan yang harus dilaksanakan saat kematian itu sudah terjadi? 1.
menutupkan matanya atau memejamkan matanya. Karena saat terus dicabut biasanya sakit sehingga mata jenazah itu mengikuti arahnya. Biasanya sakit. Nah, itu makanya ditutup matanya, gitu. Dikasih kapas lalu dikasih koin di atasnya biar matanya nutup. Yang kedua, melenturkan persendiannya agar tidak menjadi kaku dan keras. C. Menanggalkan pakaian dan perhiasannya, melepas pakaian dan perhiasannya diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Pakaian, arloji, jam, dan lain sebagainya itu dilepas semua. D. Membetulkan letak anggota tubuhnya serta memunculkannya ke arah kiblat. Dihadapkan ke kiblat. Menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah segera, kemudian membayarkan utang-utangnya. Jangan sampai utangnya nggak dibayar. Nanti kalau orang yang punya utang belum diselesaikan, nanti dia hidupnya tergantung-gantung, kasihan. Maka ikhlaskanlah jika kalian itu mempunyai hutang kepada orang yang sudah meninggal, jika ahli warisnya tak mampu membayar. Jika punya hutang, segera disampaikan kepada ahli warisnya. Pengurusan jenazah yang pertama, jadi saya sudah sebutkan pengurusan jenazah itu ada 4. Pertama memandikan, yang kedua itu mengkafani, 2, 3 itu menyolati, 4 itu menguburkan. Yang pertama memandikan, cara memandikan jenazah. Syarat jenazah dimandikan adalah 1, agama Islam. Kalau nggak agama Islam itu tidak wajib bagi kita. Karena kalau orang Muslim itu biasanya punya cara berbeda-beda. Ada yang cuma di make up, gitu. Ada yang dikasih jas. Kalau orang Islam itu wajib dimandikan, kan nggak di make up, dibersihkan. Kedua, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Jadi kalau masih ada tubuhnya sebagian kecil, bahkan hanya jari segini pun, itu tetap wajib dimandikan. Kalau tidak ada sama sekali tidak apa-apa. Seperti kecelakaan di laut, mati di situ nggak ketemu jenazahnya. Seperti kecelakaan jenazah korban Sriwijaya Air yang barusan ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka semua. Allahumma fir lahum warhamhum wa'fu anhum. Tapi jenazah mereka jika tidak ditemukan, maka tidak wajib dimandikan. Ya. Jadi yang dimandikan itu yang ada bagian dari tubuhnya meskipun sedikit. Kalau ada lukanya bersihkan dulu jika memungkinkan. Bukan karena mati syahid. Kalau mati syahid itu tidak wajib dimandikan. Jadi mati syahid itu nggak boleh dimandikan, tapi disolati langsung dikuburkan. Karena darahnya dan bajunya itu akan menjadi saksi di akhirat. Mati syahid loh ya. Nanti kategori mati syahid itu saya bikin question and answer aja, pertanyaan. Boleh yang bertanya-tanya nanti akan saya jawab. Syarat orang yang memandikan jenazah adalah 1, muslim, berakal dan baligh, berniat memandikan jenazah, kepribadiannya jujur dan soleh, terpercaya, amanah dan